Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Desti Muzarofatus Solihah, dosen program studi S1 Gizi, Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan, Universitas Negeri Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendemonstrasikan video pembelajaran untuk penilaian persepsi diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya demonstrasikan adalah penilaian status gizi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa S1 Gizi di Universitas Negeri Surabaya semester 2 dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 2 SKS teori dan 1 SKS praktikum, di mana terdapat 16 pertemuan yang terdistribusikan 7 pertemuan tatap muka di kelas sebelum penilaian sumatif 1, 4 pertemuan tatap muka di kelas setelah penilaian sumatif 1, 3 pertemuan untuk praktikum, dan 1 pertemuan penilaian sumatif 2. Mata kuliah penilaian status gizi ini membekali mahasiswa dengan pemahaman konseptual dan keterampilan praktis dalam proses penilaian status gizi pada individu sepanjang daur kehidupan. Materi mata kuliah ini meliputi penilaian antropometri, biokimia, fisik klinis, komposisi tubuh, serta prinsip presisi, akurasi, validitas, dan reliabilitas pengukuran, serta penerapan prosedur pengukuran dengan standar nasional maupun internasional, serta analisis hasil sebagai dasar memperoleh data yang berkualitas pada tahap asesmen gizi sebagai dasar penyusunan rekomendasi dalam pelayanan gizi. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah: yang pertama, mampu menjelaskan teori dasar, iptek gizi, serta ilmu terkait, ilmu pangan, biomedik, humaniora, dan manajemen secara terstruktur. Yang kedua, mampu mengaplikasikan iptek gizi dalam pemecahan masalah gizi olahraga dan kebugaran, triple burden malnutrition pada perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi. Yang ketiga, mampu membuat keputusan dalam proses pemecahan masalah gizi olahraga dan kebugaran, triple burden malnutrition pada perorangan, kelompok, dan masyarakat melalui penilaian status gizi dan faktor terkait. Kemudian, untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK-nya adalah: yang pertama, menerapkan teknik pengukuran antropometri sesuai standar operasional prosedur untuk memperoleh data penilaian status gizi yang benar. Yang kedua, menerapkan prosedur pemeriksaan biokimia yang berkaitan dengan penilaian status gizi sesuai standar pemeriksaan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, menerapkan teknik pemeriksaan fisik klinis sesuai indikator penilaian status gizi dan standar prosedur yang berlaku. Yang keempat, menganalisis hasil penilaian status gizi berdasarkan data antropometri, biokimia, dan fisik klinis secara terpadu untuk mendukung pengambilan keputusan dalam penentuan status gizi sesuai standar. Yang kelima, menganalisis prinsip presisi, akurasi, validitas, reliabilitas, serta sumber kesalahan pengukuran untuk menjamin mutu hasil penilaian status gizi. Pembelajaran mata kuliah ini terdapat pertemuan tatap muka secara sinkronus, baik melalui pembelajaran luring maupun pembelajaran daring. Kami juga menggunakan sistem blended learning atau asinkronus menggunakan Learning Management System atau LMS yang dikembangkan oleh UNESA dengan nama Sinau Digital atau SIDIA, di mana mahasiswa bisa mengakses materi pembelajaran dan mengunggah penugasan yang diberikan. Metode pembelajaran dalam mata kuliah ini dilakukan melalui ceramah interaktif, diskusi, tanya jawab, penugasan, studi kasus, dan juga praktikum. Model pembelajaran mata kuliah ini adalah case study dengan 3 komponen penilaian, yaitu 50% dari aktivitas partisipatif, 40% dari sumatif, yaitu UTS dan UAS, dan 10% dari praktikum. Baik, selanjutnya akan saya demonstrasikan video pembelajaran mata kuliah penilaian status gizi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat semua ya? Sehat. Baik. Baik teman-teman, jadi hari ini kita kembali lagi pada mata kuliah penilaian status gizi yang ke berapa ini kita? Kelima. Kelima. Baik ya.
Nah, hari ini hadir semua? Hadir semua ya? Oke, Mbak PJMK ya? Iya ya. PJMK nanti dibantu rekap absensi. Sebelum kita lanjutkan perkuliahan kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saking doa, berdoa kita mulai. Berdoa dicukupkan? Ya, semoga pertemuan kita hari ini membawa manfaat untuk kita semua ya. Baik teman-teman, jadi di pertemuan yang kelima ini kita akan membahas yang berkaitan dengan penilaian status gizi pada usia dewasa. Namun sebelumnya kemarin di pertemuan yang keempat masih ingat kita belajar terkait apa? WHO Antro ya. Di WHO Antro kemarin kita ada tugas kan ya? Ada kesulitan? Enggak, berarti udah dikerjakan semua ya? Sudah diunggah? Oke, baik, terima kasih ya. Jadi kemarin kita membahas ada dua ya di WHO Antro itu, ada WHO Antro sama satunya apa lagi? WHO Antro Plus ya. Perbedaannya apa kemarin dalam segi penggunaan? Kalau WHO Antro untuk usia 0 sampai 5 tahun ya. Kalau misalnya sudah di atas 5 tahun kita pakainya ya WHO Antro Plus. Baik teman-teman ya, kita bisa mulai ya untuk pembahasan yang berkaitan dengan penilaian status gizi pada usia dewasa. Ya, namun sebelum itu kita perlu mengetahui dulu untuk sub CPNK dan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Jadi untuk sub CPNK-nya adalah menerapkan teknik pengukuran antropometri pada usia dewasa ya. Jadi untuk PSG pada usia dewasa itu adalah nanti yang salah satunya kita praktikumkan ya di pertemuan yang akan datang gitu ya. Jadi sub CPNK-nya menerapkan gitu ya. Nah, untuk tujuan pembelajarannya yang pertama adalah memahami konsep status gizi pada usia dewasa ya. Kemudian yang kedua adalah mengenal alat dan metode penilaian status gizi berdasarkan antropometri. Ketiga adalah melakukan pengukuran berat badan, tinggi badan, lila ya. Kemudian lingkar perut sama LLPP, ini adalah rasio lingkar pinggang pinggul ya. Itu kemudian untuk yang terakhir ya, tujuan pembelajaran yang terakhir adalah menghitung dan menginterpretasikan status gizi berdasarkan IMT, lila, lingkar perut dan rasio lingkar pinggang pinggul ya. Nah, kemudian ini adalah gambaran dari seseorang yang masuk usia dewasa ya. Jadi apakah ada perubahan yang berarti yang dirasakan oleh teman-teman? Ya, silakan. Pertumbuhannya melambat. Itu memang termasuk salah satu ciri gitu ya. Jadi di mana di awal usia 20 tahunan ya, yang 19 tahun kan sebentar lagi masuk 20 tahun ya, itu mengalami pertumbuhan yang melambat atau bahkan sudah berhenti gitu. Mungkin nanti yang mengalami perubahan ya itu adalah ke arah berat badannya gitu ya. Nanti itu menyesuaikan dari komposisi tubuh dominan yang mana ya, mau itu yang massa otot atau lemak begitu ya. Kalau yang tulang sama cairan itu, kalau tulang relatif stabil ya, kalau cairan itu juga mengikuti gitu. Jadi kalau misalnya kita sedang dehidrasi, sedang puasa atau bangun tidur, itu cenderung berat badannya bagaimana? Lebih rendah atau lebih tinggi dari biasanya? Lebih rendah gitu ya. Jadi itu menandakan ada perbedaan komposisi tubuh yang mana bisa kita ukur berdasarkan pengukuran antropometri begitu ya. Nah, kemudian ini ya ciri-ciri usia dewasa, usia termasuk usia produktif di mana kita membutuhkan zat gizi yang optimal gitu ya. Jadi baik itu zat gizi makro maupun mikro. Jadi optimal ya, bukan maksimal, beda ya. Jadi optimal itu adalah sesuai dengan anjuran, sesuai dengan kebutuhan ya. Kemudian mungkin ada yang mengalami permasalahan berat badan gitu ya. Kemudian meningkatnya resiko metabolic syndrome. Ada yang tahu metabolic syndrome? Ya, Previa? Mungkin metabolic syndrome itu kayak penyakit tidak menular. Ya, jadi yang disampaikan Previa tadi betul ya. Jadi metabolic syndrome itu adalah mulai bermunculnya tanda-tanda ya yang berkaitan dengan penyakit tidak menular. Nah, tanda-tandanya apa saja kira-kira? Ya, Tani? Mungkin meningkatnya tekanan darah.
meningkatnya tekanan darah ya atau ke arah hipertensi. Jadi berbagai penelitian menyebutkan ya di usia awal dewasa ya itu sudah terjadi peningkatan tekanan darah. Banyak faktor yang mendasari adanya hal tersebut ya. Di antaranya bisa karena pola makan ya. Pola makan kan sudah mulai bergeser ya. Kalau dulu itu mungkin mbah-mbah kita, bapak ibu kita ya itu lebih cenderung memilih makanan yang dari alam misalnya gitu ya. Nah semakin kesini sudah banyak yang ditambahkan bahan tambahan pangan ya atau DTP gitu. Jadi belum lagi ada yang banyak gula gitu ya, tinggi lemak ya, itu semua bisa mendukung atau meningkatkan adanya resiko peningkatan tekanan darah gitu ya. Itu adalah gambaran ya, gambaran untuk usia dewasa. Ini macam-macam ya, macam-macam alat yang bisa kita gunakan untuk pengukuran berat badan pada usia dewasa. Jadi yang pertama ada timbangan digital. Jadi timbangan digital itu adalah bentukannya adalah seperti ini ya. Mungkin teman-teman kan kemarin juga sudah melihatnya pada saat kita belajar di penilaian status gizi pada balita dengan ketelitian berapa? 0,1 ya, itu ya, dan ini bisa kita gunakan maksimal umumnya adalah 150 sampai 180 kg gitu. Kemudian yang kedua ada timbangan injak ya, timbangan mekanik ya, itu sebutan lainnya atau teman-teman bisa menyebutnya sebagai timbangan jarum gitu ya. Kenapa begitu? Karena di sini panahnya adalah menggunakan jarum. Sebelum kita gunakan, kita cek dulu ya, jarumnya itu benar berada pada angka 0 atau tidak ya. Yang ditakutkan dia sudah bergeser gitu. Nah kalau sudah bergeser ke panah angka yang lain atau mungkin di tengah-tengahnya yang satu misalnya ya, itu teman-teman bisa lihat di sebelah baliknya ya, di belakangnya itu biasanya ada yang bisa kita gunakan untuk diputar-putar itu ya. Jadi kita bisa memutar ke kanan dan kiri itu menyesuaikan arah jarumnya gitu ya. Gimana cara pengukurannya? Nah pengukurannya mungkin kita kesini dulu ya. Jadi pengukurannya mungkin teman-teman kemarin juga sudah belajar ketika di usia sebelumnya ya. Pastikan angkanya 0 ya. Kemudian untuk responden atau kliennya pastikan menggunakan pakaian yang minimal gitu ya. Kalau untuk usia dewasa ada hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Yang pertama adalah apa? Alas kaki ya. Jadi kita bisa minta izin dulu ke responden kita bapak atau ibu ya, sebelum naik ke timbangan boleh dilepas dulu alas kakinya gitu ya, mau sendal atau sepatu gitu. Kemudian yang kedua cek ya, responden kita pakai jaket apa tidak ya, jaketnya boleh minta kita lepas. Kemudian untuk selanjutnya cek bapak atau ibu mengantongi apa di dalam saku ya, misalnya yang paling sering adalah kunci ya, kemudian apa lagi, handphone ya, terus apa lagi, dompet. Nah itu ya, itu atau mungkin hal-hal yang berat ya, jadi tisu barangkali. Nah itu juga ya perlu untuk meminta dikeluarkan dari sakunya ya, karena itu akan menambah berat badan gitu. Kemudian diminta untuk naik ke timbangan ya. Kemudian pastikan responden kita adalah menghadap ke depan ya. Kemudian setelah itu turun ya, tapi sebelum turun mungkin kita bisa mencatat terlebih dahulu gitu ya. Nah kemudian hal-hal yang perlu kita perhatikan adalah ya, kalau pengen tahu hasil yang akurat ya, kita bisa menimbangnya adalah di waktu yang sama, dan yang paling baik adalah ketika di pagi hari ya. Kemudian letakkan timbangan itu di tempat yang datar. Kalau bisa jangan ada karpet gitu ya. Itu, dan jangan lupa dikalibrasi. Jadi kalibrasi itu baiknya kita lakukan paling tidak 1 bulan sekali kalau penggunanya sering, tapi kalau penggunaannya sewajarnya paling tidak 3 bulan sekali ya. Nah kemudian ini adalah alat pengukuran untuk tinggi badan ya. Jadi yang pertama ada stadiometer dinding ya, ini yang menempel ya. Kemudian yang dicontoh itu yang kita bawa ke sini nih, ini adalah stadiometer yang portable ya. Jadi ini bisa kita pindah-pindahkan. Jadi kalau misalnya di posyandu itu sangat mungkin kita gunakan. Kemudian untuk yang ketiga, ini yang sering sekali kita temui ya, mungkin di puskesmas, tapi sekarang sudah mulai stadiometer ya. Mungkin kalau misalnya untuk pemantauan diri sendiri di rumah ya, ini murah juga harganya ya. Jadi ini namanya adalah mikrotoa. Jadi ini penggunaan stadiometer, posisikan responden adalah di bawah alat yang bisa kita tarik ini gitu ya. Jadi seperti itu di bawah. Kemudian nanti pastikan ya
ada beberapa bagian tubuh yang harus menempel. Ya, kalau misalnya pakai mikrotrop berarti menempel di dinding, ya. Kalau pakai stadiometer berarti harus menempel di tiangnya, gitu. Jadi yang pertama, ya, masih ingat kemarin ketika kita mengukur tinggi badan untuk anak-anak, remaja, balita, apa yang harus menempel? Bagian tubuh mana? Kepala, ya, itu satu. Kemudian yang kedua, bahu atau pundak, ya. Kemudian untuk selanjutnya apa? Pinggul, ya. Pinggul. Kemudian untuk selanjutnya betis. Yang terakhir di bagian tumit, ya. Nah, itu semuanya harus menempel gitu, ya. Nah, kalau misalnya kita menemukan responden atau klien yang berat badannya mungkin overweight atau obesitas yang mungkin sulit untuk menempel, paling tidak 2 atau 3 bagian yang harus menempel, ya, usahakan gitu. Kemudian hal-hal yang perlu diperhatikan lagi adalah responden kita pakai apa di bagian kepala. Topi misalnya, ya, boleh minta tolong untuk dilepas, ya. Atau misalnya pakai apa? Baduk, cepol bisa, ya. Kalau jilbab, enggak, ya. Jilbab aman. Kemudian kita turunkan dan pastikan, ya, mata yang mengukur, ya, mata pengukur matanya kita, gitu ya, itu adalah sejajar dengan mata yang diukur, gitu ya. Itu yang perlu kita perhatikan. Kemudian untuk selanjutnya adalah penilaian status gizi berdasarkan indeks massa tubuh atau IMT. Berdasarkan WHO, dimulai dari angka 23 itu sudah masuk golongan overweight, gitu ya. Nah, ini juga ada dasar, gitu ya. Jadi WHO menentukan angka ini itu karena berdasarkan penelitian, gitu ya. Jadi ada beberapa penelitian yang menyatakan, ya, dengan IMT 23, ya, itu sudah beresiko untuk terjadi penyakit tidak menular. Sehingga WHO menyatakan rentang angka 23 sampai 24,9 itu maksudnya adalah overweight dengan beresiko. Gitu, ya. Nah, kemudian ini untuk lila. Jadi lila itu biasanya kita gunakan untuk golongan usia dewasa, ya. Untuk golongan perempuan atau biasanya kita menyebutnya adalah WUS, ya, wanita usia subur, gitu. Biasanya ini kita gunakan untuk menentukan cadangan zat gizi, ya, terutama untuk persiapan kehamilan dan penyusunan, gitu, ya. Jadi ini tadi, ya, untuk pengukuran lila itu adalah yang kita gunakan adalah tangan yang apa tadi? Tidak aktif, gitu. Cara pengukurannya, ya, kita cek dulu, ya. Responden kita, ya, itu berjilbab apa tidak, lengan panjang apa tidak, ya, itu yang perlu kita pastikan dulu. Kalau misalnya, ya, lengan panjangnya itu tebal, ya, kita bisa minta izin untuk diangkat, gitu. Tetapi kalau misalnya bajunya itu tipis, ya, itu boleh kita lanjutkan saja karena mungkin selisihnya tidak terlalu banyak, gitu ya. Jadi kita cek, ya, jadi mulai ini nih. Kalau misalnya kita sudah menentukan lengan yang mana, ya. Kemudian untuk selanjutnya kita cek, ya, untuk titik akromion, ya, atau ujung bahu, ya. Dicek masing-masing, ketemu? Ketemu nggak? Ada yang nggak ketemu? Ya, udah, ya, ketemu semua. Nah, kemudian kita cek yang ujung siku, ya. Nah, kemudian kita ukur berapa senti. Pakainya alatnya adalah seperti ini. Ini adalah pita lila, teman-teman, ya. Jadi pita lila ini yang di sini, sisi sebelah yang sini nih, ya. Ini adalah untuk wanita usia subur, ya. Jangan kebalik, ya, teman-teman nanti menggunakan ini, ya. Karena dibaliknya adalah untuk usia bayi. Jadi jangan kebalik, ya. Nah, untuk lila, ya, sekali lagi kalau misalnya tadi dicek, ya, itu berapa senti, ya. Berarti ditekuk posisinya. Ya, ditekuk dulu agar kita bisa menentukan titik tengahnya ada di mana. Misalnya ke sini, ya, hasilnya berapa, ya? Misalnya ada 20 gitu, ya, 22 gitu, ya. Nah, 22 tengah-tengahnya di mana? 11. Nah, maka 11 itu kita kasih tanda. Boleh pakai huruf yang kecil aja, ya, atau spidol, jangan digambar tapi, ya, kasih titik aja gitu. Nah, kemudian sebelum kita lingkarkan, ya, kita minta untuk diturunkan terlebih dahulu, ya, karena itu akan menentukan hasilnya. Ketika begini, ya, itu kan lebih besar, ya, kerasa, ya. Nah, baru kemudian diturunkan, kita ukur lingkarnya berapa senti, ya. Dan untuk lila itu kategorinya ada 3,
ya. Jadi kalau misalnya status gizi baik itu adalah ini ya, ini ada di kata saya ya. Jadi 23,5 ya itu dianggap baik gitu ya. Kalau misalnya kurang dari 23,5 itu adalah resiko KEK. Apa KEK? Kekurangan Kekurangan energi kronis. Itu untuk lila. Kemudian ini untuk selanjutnya lingkar perut ya. Lingkar perut itu orang-orang biasanya melingkarkannya adalah di atas pusat ya. Padahal ada caranya gitu ya. Jadi yang pertama kita cek tulang rusuk kita, coba bukan tulang punggung ya. Tulang rusuk yang paling bawah cek ketemu semua. Oke. Kemudian kita cek lagi adalah tulang pinggang paling atas. Ya, tulang pinggang paling atas ya. Nah, kemudian nanti cek tengah-tengahnya. Nah, tengah-tengahnya itulah yang kita lingkarkan. Nah, untuk standarnya ya dikatakan ideal untuk laki-laki jika hasilnya kurang dari 90 cm. Kalau perempuan adalah kurang dari 80 cm. Jadi standar untuk perempuan dia lebih kecil atau lebih besar? Kecil. Ya. Selanjutnya ada rasio lingkar pinggang dan pinggul ya. Jadi ini adalah membandingkan hasil pengukuran dari pinggang dan juga pinggulnya ya. Ini tujuannya adalah untuk mengetahui persebaran lemak ya, lemak kita ada di mana gitu ya. Jadi cara perhitungannya karena perbandingan ya, rasio gitu ya, maka hasil pengukuran yang pinggang dibanding dengan atau dibagi dengan yang pinggulnya. Nah, nanti hasilnya ketika itu yang laki-laki ya, yang laki-laki itu kurang dari 0,9 hasilnya ya, itu masih baik ya, yang itu masih baik ya. Kemudian kalau perempuan adalah kurang dari 0,85 ya. Jadi kalau misalnya sudah di atas angka tersebut ya, itu sudah masuk berisiko sedang ya, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini coba kita cek ya, untuk yang di contoh 1 ya, BMI atau indeks massa tubuhnya hasilnya adalah 24 ya. Kemudian hasil pengukuran pinggangnya adalah 80 cm ya. Kemudian pinggulnya 100. Hasilnya berapa tadi? Maaf. 0,8 gitu. Nah, untuk contoh yang kedua, coba cek. Indeks massa tubuhnya berapa? 35 ya. Nah, untuk yang pengukuran pinggangnya 100 ya, pinggulnya 125, hasilnya sama 0,8 gitu. Nah, kalau kita menghasilkan seperti ini gimana? Gimana kira-kira? Apakah keduanya bisa dikatakan aman? Ya, jadi meskipun ya hasilnya sama, kita cek hasil pengukuran yang lainnya ya. Kita cek ya, untuk yang di contoh yang kedua, BMI-nya nilainya berapa? 35. Ini golongan apa? Obesitas tingkat 2. Kemudian yang kedua, kita cek ukuran pinggangnya berapa? 100. Untuk laki-laki, batasnya tadi berapa? 90. Berarti dia aman apa tidak? Tidak ya. Nah, tetapi untuk yang rasio pinggang pinggulnya dia masih tergolong aman. Nah, kesimpulan dari sini apa? Kita perlu apa? Mengkombinasikan pengukurannya. Jadi kita sebaiknya tidak terpacu pada satu ukuran saja. Jadi misalnya indeks massa tubuh pun ya, kalau misalnya sudah normal itu juga jangan langsung kok pede gitu. Oh ya, saya status gizinya normal gitu. Kita cek untuk pengukuran yang lainnya. Kita bisa cek juga untuk komposisi tubuh ya. Mungkin nanti untuk di pertemuan yang akan datang ya, kita belajar yang berkaitan dengan komposisi tubuh gitu. Oke teman-teman, jadi sebagaimana yang saya jadikan di awal tadi, kita coba simulasi dulu ya. Simulasi untuk pengukuran tinggi badan ya. Kita coba pakai alat stadiometer yang portable ya, yang sudah kita gunakan. Ada yang mau jadi volunteer? Coba. Oke, Maria boleh jadi kliennya ya. Kalau yang jadi pengukurnya, oh ya Devina, maaf Devina ya. Jadi Devina bisa jadi pengukur, Maria jadi yang kliennya. Oke, silakan. Yang lainnya boleh jadi observer ya. Oke, silakan. Oke, sudah? Berapa Devina hasilnya? 162 cm ya. Oke. Terima kasih ya. Oke. Bisa turun? Oke, bisa duduk dulu deh.
Terima kasih ya Maria sama Devina. Nah, untuk teman-teman tadi yang sudah jadi observer, boleh kita analisis bagaimana tadi teman-teman berdua tadi? Oke, siapa namamu dek? Aisyah. Aisyah. Oke, Aisyah silakan. Tadi gimana temennya? Kalau menurut saya tadi seharusnya Maria bergeser terlebih dahulu itu, kemudian Oke. Devina baru melihat Hasil pengukurannya. Oh, oke, baik ya. Oke Aisyah, terima kasih ya. Komentarnya. Ada yang mau berkomentar lagi? Ya, Nini, silakan. Seharusnya apabila akan mulai dicek itu seharusnya Devina mengecek apakah Maria itu sudah nempel ke alat ukur atau belum. Oke. Jadi jawaban dari Aisyah dan Nini keduanya betul ya. Jadi itu adalah hal-hal yang perlu kita perhatikan ya. Kemudian selain itu ya, ketika kita mengukur ya, perhatikan ya teman-teman ya. Coba dicek. Tadi Devina nariknya dari mana? Dari Jepang, jadi ya. Nah itu mungkin akan menimbulkan perasaan yang tidak enak, tidak nyaman, gitu ya. Nah sehingga teman-teman bisa menyiasatinya, menariknya dari samping. Nah, jangan di sebelah kanan kiri, gitu ya. Jadi kita menariknya dari samping saja, kemudian kita meminta klien untuk geser, ya. Baru kita baca. Kalau misalnya kita pakai mikrotoa, itu juga kita nariknya dari samping, boleh, gitu. Nah, kemudian kliennya diminta geser, baru kita lihat. Nah, kemudian ada hal penting lagi ya. Itu tadi teman-teman perhatikan antara yang diukur dan pengukur lebih tinggi mana kira-kira? Yang diukur ya, lebih tinggi yang diukur. Nah, itu tadi selaku pengukur ya, itu kan kayak begini ya. Jadi meninggikan badan dan lain sebagainya. Nah, mungkin itu kita bisa menghindari hal tersebut ya teman-teman ya. Nah, salah satu untuk mengatasi permasalahan tersebut ya, teman-teman bisa minta izin ke klien kita menggunakan alat bantu, misalnya kursi. Nah, gak apa-apa teman-teman ya, jadi teman-teman bisa ngalahin itu untuk mempermudah kita dalam proses pengukuran. Apalagi kalau misalnya klien kita di akrilik ya, itu kan tinggi-tinggi ya. Nah, gitu. Jadi kita boleh menggunakan kursi sebagai alat bantu ya. Begitu ya. Oke teman-teman, dari pertemuan kita hari ini ya, kira-kira apa yang bisa kita simpulkan? Tidak boleh Mengacu pada satu transaksi. Oke, jadi kita dalam penilaian status gizi itu sebaiknya tidak boleh mengacu pada satu jenis penilaian status gizi saja ya. Jadi melainkan kita bisa mengkombinasikan ya, sehingga kita bisa menginterpretasikan hasil asesmen yang baik ya, agar kita bisa memberikan rekomendasi gizi yang baik pada klien atau pasien kita. Ya teman-teman, jadi di materi saya hari ini ada 2 kasus ya saya siapkan. Jadi yang pertama ada seorang perempuan 27 tahun ya, dimana hasil pengukurannya adalah seperti ini ya. Kemudian yang kedua adalah untuk seorang perempuan usia 35 tahun dengan hasil pengukuran seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa membagi diri menjadi 2 untuk menentukan kasus mana yang harus dikerjakan, tetapi pengerjaannya adalah secara individu ya. Nanti minggu depan kita bahas dulu ya sebelum lanjut ke materi berikutnya. Oke, sampai di sini jelas ya, dipahami ya untuk penugasannya? Jelas. Oke. Baik, jika memang sudah cukup ya pertemuan kita hari ini, bisa kita cukupkan ya. Ada kurang lebihnya mohon maaf ya. Teman-teman jaga kesehatan ya. Dan saya bisa akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.